Bahaya Jepang kembali ke Australia siap hadapi ancaman Indonesia dan sekutu ribuan rudal jarak jauh dikerahkan. Jepang tarik mundur pasukan dari Australia. Ternyata musuh lama Indonesia ini memiliki misi yang menakutkan. Jepang benar-benar ingin menghancurkan Indonesia dengan kedok bela Australia atas sengketa Pulau Pasir. Saat ini Jepang menyiapkan anggaran 5 triliun untuk mengembangkan rudal jarak jauh. Diambil karena Jepang bermaksud meningkatkan kemampuan serangan di tengah Australia dan Indonesia. Jepang dan Australia menandatangani kesepakatan keamanan dan memperdalam kerja sama militer pada Kamis untuk melawan kekuatan Indonesia, mengutip AFC pada Kamis. Perjanjian bernama Masih Bersama dalam kerjasama keamanan ditandatangani saat Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Deklarasi penting ini mengirimkan sinyal kuat ke wilayah keselarasan strategis kami, kata Albanese. Sementara itu Kishida mengatakan perjanjian yang baru ditandatangani merupakan tanggapan terhadap lingkungan strategis yang semakin keras. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua negara sepakat akan menggelar latihan militer bersama di Australia Utara. Selain itu bakal ada kerjasama di bidang intelijen. Kerjasama itu juga memperluas dan memperkuat kerjasama lintas pertahanan berbagi intelijen, kata para pejabat. Australia dan Jepang tak memiliki pasukan operasi intelijen luar negeri. Kedua negara ini juga tak punya informan asing yang bisa menjadi spionase agen mata-mata asing yang setara dengan Z Amerika, M16 Inggris, VA Rusia, atau agen Asio Australia yang lebih kecil. Menanggapi kesepakatan baru, Canberra Tokyo, Direktur Australia Institute of International Affairs mengatakan, kesepakatan ini menyediakan template bagi Jepang untuk mempercepat hubungan intelijen dengan negara-negara seperti Inggris. Pengamat lain dari Universitas Union, Ken Chontani, melihat kesepakatan itu sebagai upaya Jepang bergabung dengan aliansi berbagi intelijen atau 58 FS terdiri dari intelijen Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Ini akan memperkuat kerangka kuat atau Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat, dan langkah awal bagi Jepang untuk bergabung dengan 58. Jepang belakangan ini merasa terancam usai Korea Utara meluncurkan rudal dan melewati wilayah di negeri Sakura. Sementara itu, Cina tengah membangun angkatan laut terbesar di dunia dan berusaha menguasai Indo-Pasifik. Militer Cina juga semakin tampak mengerikan karena Beijing terus memodernisasi persenjataan mereka. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai pembuka sebelum ribuan tentara dari target 20.000 pasukan penyerbu untuk mengambil alih perbatasan yang kini diduduki pasukan Rusia dan TNI. Yakni di teras Australia. Mengungkap serangan itu menghantam barisan senjata milik Rusia dan TNI di wilayah perbatasan. Drama itu terjadi setelah wasit memasok Australia dengan sistem RT lebih bergerak ke Mars yang menurutnya mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Bukan hanya Amerika Serikat yang membantu pasukan Australia, akan tetapi pasukan militer Swedia juga ikut dalam infus itu. Berdasarkan hasil rekan unit roket dan artileri musuh kehilangan serta gudang amunisi perbatasan, kata Komando Militer Sultan Australia dalam sebuah pernyataan. Namun klaim bahwa tentara Australia dan sekutunya dibubarkan oleh tembakan artileri kendati mengalami kegagalan serangan dari Australia belum berhenti. Baku tembak terjadi. 7 kendaraan tubuh lapis dan 4 kendaraan khusus milik Australia dihancurkan. Dan juga berhasil mencegah 200 peluru sistem pakai peluncuran Chandra. Hemat Australia, daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut TNI setelah dikerah itu menyerang pada masa Selasa kemarin. Wilayah perbatasan itu, pertanyaan Australia-Rusia juga mengarahkan unit pasukan khusus tambahan untuk membentengi pertahanan di utara dengan Australia. Terbaru itu dilakukan dalam menahan infiltrasi oleh kelompok ke posisi Australia dan juga sekutu. TNI memiliki beberapa pangkalan militer di wilayah utara Indonesia, dan pasukan juga telah dikerahkan ke sana secara bergilir. Pergerakan pasukan juga terjadi setelah Australia dan sekutunya menggerakkan pasukan militernya ke sisi utara untuk meningkatkan keamanan di sepanjang sisi perbatasan untuk mencegah lebih lanjut oleh TNI dan pasukan Rusia.
Presiden menyerukan tambahan pasukan militer meski tidak dalam segala penuh dengan menyatakan pasukan khusus mereka yang akan dipanggil. Beberapa laporan menyebutkan jumlah yang akan dipanggil saat ini sekitar 400.000 personel dalam kesempatan ini. Selain itu pasukan TNI terus membombardir pasukan Australia. Penembakan dilakukan secara intensif di wilayah utara. Pengguna bom klaster yang menargetkan pasukan Australia dan serangan rudal arteri bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan itu diungkapkan pihak berwenang Australia. Jauh